Selamat bergabung Abang sama kita. Eh, saat ini kita akan mendengarkan laporan dan pengumuman Badan Musyawarah Pamanis terpilih yang disampaikan oleh Ketua, yaitu Bapak Ama Ian Gea. Silakan Pak Mayan. Oke, saudara Pak Mangga, kami melaporkan sesuai dengan tugas yang diberikan kepada kami oleh pengurus Pamanis, yaitu pertanggal 22 Agustus 2021. Kalau kami menghitung waktunya sampai pada hari ini sudah 50 hari, kami sudah mengerjakan pekerjaan ini, yaitu untuk memilih sesuai dengan ADART anggota daripada Badan Musyawarah Pamanis 2021-2025. Nah, jadi kami dari panitia, kami sudah mengerjakan beberapa hal tahap demi tahap, sehingga pada malam hari ini kami bisa melaporkan siapa aja yang sudah menjadi anggota tetap Badan Musyawarah Pamanis 2021-2025. Dari beberapa tahap yang kami sudah kerjakan, kami akan sudah melakukan penjaringan calon dulu untuk kabupaten kota. Kemudian kami juga mengirimkan surat kepada utusan-utusan organisasi yang ada di Bandung ini, dan semuanya sudah memberikan utusannya, dan yang paling membuat kita bisa memilih yaitu utusan dari kota dan kabupaten. Tahap pertama kami menjaring dulu calon-calonnya, kemudian sesuai dengan ketentuan ADART jumlahnya, dan kami melakukan penjaringan lagi dari beberapa orang supaya bisa menjadi tiga orang, dan untuk Sumedang Garut 1 orang. Nah, jadi puji Tuhan kami sudah melakukannya, dan saat ini kami menyampaikan siapa nama-nama yang menjadi anggota tetap BM pada malam hari ini. Untuk utusan kota dan kabupaten, untuk Kota Bandung yang menjadi utusannya sesuai dengan yang dipilih oleh masyarakat Kota Bandung, yaitu 1, Ama Angga Mendeva, kedua, Bapak Ama Haris Nazara, ketiga, Bapak Amatori Tilombanua. Kemudian yang menjadi utusan dari Kota Cimahi, 1, Bapak Ama Valen Warubu, 2, Bapak Ama Hadirat Gule, ketiga, Bapak Amadora Halawa. Kemudian utusan dari Kabupaten Bandung, 1, Bapak Amadela Zebua, kedua, Bapak Ama Agung Tilambanua, kemudian ketiga adalah Bapak Ama Fani Harefa. Utusan dari Kabupaten Bandung Barat, 1, Bapak Ama Elmer Hulu, kedua, Bapak Ama Deri Daily, ketiga, Bapak Ama Ian Gea, dan yang terakhir adalah utusan dari Kabupaten Sumedang Garut, yaitu Bapak Ama Rama Ziliwu. Itu utusan dari kota dan kabupaten. Utusan dari organisasi dari PMNBI diutus yaitu Bapak Ama Yordan Gule.
Kemudian utusan dari organisasi Pamani Ikanis, yaitu Bapak Ama Jessica Tafenae. Utusan dari gereja, satu dari BNKP Bandung, yaitu Bapak Ama Prima Zega. Dari BNKP Bandung Timur, Bapak Ama Michel Gea. Dari BNKP Narwastu Cimahi, yaitu Bapak Ama Welvan Halawa. Dari GKO Faomasi Cimahi, yaitu Bapak Ama Serlin Sandoto. Dari ONKP Bandung Timur, yaitu Bapak Ama Mentari Kumendu. Dari ONKP Bandung, yaitu Bapak Ama Pian Hia. Dari GNKP Indonesia, yaitu Bapak Ama Aftan Baruhu. Kemudian dari GKIN, yaitu Bapak Ama Putra Daili. Dari GBI Raja Wali, yaitu Bapak Ama Yabes Harefa. Dari GBI Taman Kopo, Bapak Ama Jenika Gea. Kemudian utusan dari perwakilan Muslim, yaitu Bapak Ama Dinda Dahi. Dan yang terakhir adalah utusan atau perwakilan perempuan, yaitu Ibu Ina Esther Zebua. Jadi total daripada anggota BM Pamanis ini adalah 27 orang. Nah, itulah yang boleh kami sampaikan, utusan-utusan ini yang menjadi anggota BM pada periode 2021-2025. Pada hari kemarin Sabtu kami sudah menyampaikan hasil daripada apa yang kami sudah kerjakan ini kepada Ketua Pamanis, dan Ketua Pamanis kemarin sudah menerima sebagai pemberi tugas kepada kami. Itu yang boleh kami sampaikan, dan itulah pengumuman. Dan bapak-bapak yang sudah disebutkan namanya tadi, masih ada yang belum bisa hadir oleh karena ada kesibukan dan lain hal. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga Tuhan memberkati kita. Silakan Pak Mangga. Ya, terima kasih Pak Ketua Panitia untuk laporan dan juga pengumuman secara resmi tentang hasil dari pemilihan BM terpilih, BM tetap begitu ya, yang akan bertugas dari tahun 2001 ini sampai dengan tahun 2025. Mungkin sedikit saja saya tambahkan, dan mungkin juga nanti ada yang bertanya-tanya, kenapa organisasi yang ada utusannya dalam BM ini hanya dua begitu ya, PMNBI dan Ikanis. Kenapa organisasi lain tidak ada di dalamnya begitu? Nah, Bapak dan Ibu, dalam ADART ciri-ciri organisasi yang dimaksud adalah organisasi kabupaten, organisasi yang berlatar belakang kabupaten yang ada di Nias, ya. Jadi Ikanis itu adalah organisasi Nias Selatan. Jadi Nias Selatan itu terdiri dari beberapa kecamatan di dalamnya, Lahusa, Teluk Dalam, juga Gomo dan seterusnya. Jadi itu organisasi kabupaten. Lalu PMNBI juga sama. Itu adalah organisasi yang berlatar belakang kabupaten, yaitu Nias Barat. Dan di dalamnya ada beberapa kecamatan. Nah, untuk yang lain, setelah kami seleksi dari panitia, memang ada beberapa organisasi yang sifatnya hanya satu kecamatan di sana. Contohnya IKLB, atau mungkin ada organisasi yang khusus satu kecamatan. Nah, artinya itu tidak memenuhi persyaratan. Yang memenuhi persyaratan adalah organisasi yang dari Niasnya adalah satu kabupaten. Dan yang ada di Bandung sekitarnya saat ini hanya dua organisasi, begitu ya, yaitu PMNBI dan Ikanis. Nah, makanya itulah kenapa hanya dua organisasi
yang ada, dan itulah amanat dari ADART yang sudah ada di sebelumnya. Mungkin nanti juga dijelaskan oleh Pak ada nanti Pak Ketua BM di sini untuk lebih jauh. Nah, saat ini kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Pak Manis. Kami persilakan kepada Bapak Amaderi Deli. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Mangga. Yahovefu. Yahobu. Saya hormati yang saya hormati Ketua BM Manis 2017-2021 Bapak Amadela dan kawan-kawan semua. Yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat Nias yang sudah bisa hadir malam hari ini. Ada Bapak Mayosef, ada Bapak Magesi, ada Bapak Amakris, ada juga akademisi Bapak Maelmer dari Nias. Ya, Bapak Maelmer. Dan Pak. Ya, yang saya hormati Ketua Pemilihan DM yang sudah terbentuk beberapa bulan yang lalu, Bapak Mayan, dan dibantu oleh teman-teman semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur pada malam hari ini berkumpul kembali dalam rangka pengumuman hasil kerja panitia yang sudah mereka berupaya dan selama ini untuk menjaring pengurus depan. Untuk itu, barusan kita sudah mendengar semuanya, yaitu pengurus BM yang akan datang yang sudah diberikan kepercayaan oleh orang-orang Nias dalam pilihan via selama ini. Baik itu utusan dari gereja-gereja, baik utusan organisasi maupun utusan dari setiap kota kabupaten di Bandung dan sekitarnya ini. Untuk itu secara pribadi atas nama Ketua Umum Paguyuban Masyarakat Nias Bandung dan sekitarnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja keras. Tidak ada balasan dari kami, semoga apa yang sudah dilakukan ini biarlah nanti menjadi kemuliaan nama Tuhan di dalam kerajaan surga. Tidak lupa juga saya mengucapkan selamat kepada pengurus baru BM yang ke depan semoga bisa pengurus ini ke depan bisa bekerja lebih baik lagi, bisa bekerja sama lebih baik lagi, dan tujuannya agar paguyuban masyarakat Nias ke depan bisa lebih efektif lagi dan bisa juga lebih bermakna bagi masyarakat kita semuanya. Untuk itu, dalam kesempatan ini, saya menyampaikan pesan kepada pengurus yang baru ini untuk nanti bisa menjaring yang dulu kepengurusan Pak Manis ke depan agar bisa punya latar belakang organisasi, punya latar belakang sosial, sehingga jalannya nanti organisasi ke depan bisa lebih baik daripada yang sudah lewati. Namun demikian, hari ini belum selesai pekerjaan panitia, Bapak ya Ibu yang ada di forum ini, karena ada 1-2 tahap yang harus kita tempuh
yang muka secara langsung melantik dan bisa juga nanti kita lanjut dengan pemilihan pengurus. Itu nanti adalah wewenang daripada BM yang sudah dibentuk ini. Nah, namun demikian, kiranya Bapak yang di grup ini atau seluruh tokoh masyarakat, seluruh orang yang ada di Bandung ini, mari kita bergandengan tangan. Mari kita bekerja sama membantu bagian dalam pelaksanaan beberapa item kegiatan ini ke depan. Karena boleh saya sampaikan pada kesempatan ini kepada BM dan kepada tokoh masyarakat bahwa sampai ini untuk bisa panitia bekerja, kami sudah ambil bagian dalam mereka sehingga bisalah berjalan sampai hari ini. Nah, namun demikian kepada Bapak, kami harap karena ini COVID-19 ini sudah mulai turun juga levelnya, nanti punya cita-cita, punya rencana, dan mohon juga dukungan dari Bapak Ibu bahwa nanti kita akan laksanakan kegiatan berikut selain dari malam ini, nanti kita bertemu tatap muka supaya lebih baik, supaya lebih sungguh-sungguh dan lebih ceria, lebih gembira kita untuk kalau bersama-sama. Nah, jadi itu yang boleh saya sampaikan pada malam hari ini. Sangat terharu sayanya bisa kita kumpul, bisa kita bertatap muka melalui via Zoom ini. Ya, walaupun semua pasti Ibu itu menyital sahabat Ibu, tapi namun dengan demikian, dengan kebersamaan kita, itu sangat kami hargai dan kami sangat mengapresiasi Irege Tola, Pak Jibongi melalui meeting via Zoom ini. Itu yang boleh saya sampaikan. Semoga acara selanjutnya bisa dilancarkan atas sama semuanya. Fulio Baitafefu, Yahobu. 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 Ya, selamat bergabung Bapak-bapak, Ibu yang baru bergabung. Bapak Amarama, tadi saya sudah menyapa melalui chat. Baik, Bapak Ibu sekalian, saat ini kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua BM, Bapak Amadela. Kami persilakan. Silakan, Pak. Yahobu Fefu. Yahobu. Yahobu. Itu semua Bapak Ketua Pamanis, Nivo Sumangema, Bapak-bapak penasihat Pamanis, Nivo Sumangema, teman-teman Badan Musyawarah, Nivo Sumangema, Ketua Panitia Pemilihan Badan Musyawarah periode berikut ini. Demikian juga Nivo Sumangema, orang tua dan di sini Bapak Magesi, Bapak Madarni, Bapak Mayose, Bapak Makris, dan terlebih juga Bapak Ketua DPD HIMNI, sekaligus juga terpilih menjadi anggota Badan Musyawarah periode yang baru ini. Dan terutama juga selamat kepada Bapak dan Ibu Badan Musyawarah Pemanis yang baru, walaupun sebentar lagi akan dilantik. Puji syukur kepada Tuhan sehingga dalam pelaksanaan pemilihan Badan Musyawarah ini bisa berjalan dengan baik. Dan
Kiranya Tuhan saja yang menolong, memberikan hikmat kepada kita agar cita-cita Pamanis ini ada kebersamaan, persatuan, kesatuan di antara kita masyarakat Nias yang ada di Bandung sekitar ini. Ya, sebenarnya ya banyak tugas-tugas badan musyawarin yang sebenarnya masih jauh untuk mempersatukan masyarakat Nias yang ada di Bandung ini ya, khususnya dalam pemilihan badan musyawarah ini. Pernah sampai ke bapak-bapak panitia pemilihan ini karena Bandung sekitar ini terlalu jauh. Contoh sebenarnya Bandung, Kabupaten Bandung. Sebenarnya ya jangan hanya orang-orang Margasi aja. Karena kita juga perhatikan orang Soreang, orang Bale Endah, dan misalnya daerah Bandung Timur seperti Rancaikek. Karena Rancaikek itu Majalaya, ya Bandung, Kabupaten Bandung juga. Nah, sedangkan jatah dari kabupaten atau kota hanya 3. Demikian juga Bandung Barat yang agak luas, termasuk daerah Cicililin itu, Batu Jajar, ya Lembang, ya dan terlebih juga Padalarang. Bahkan juga kalau misalnya ada, itu misalnya daerah Cikalong. Daerah Cikalong itu Bandung Barat, dan saya pikir ada orang-orangnya juga ada di sana. Mungkin kalau di kota Bandung ya nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu luas. Tapi ya kabupaten tadi yang saya katakan tadi itu terlalu luas. Apalagi Garut dan Sumedang. Kita jatah 1. Itu juga perlu diperhatikan nanti. Ya bersyukur yang mana panitia ada tambahan juga, ada utusan dari perempuan ya. Puji Tuhan, panitia bisa melihat ya bagaimana juga peranan perempuan. Sedangkan kita hanya dibatasi paling minimal 25, tapi kita puji Tuhan tadi saya lihat ada 27. Ya. Mudah-mudahan ke depan ini masyarakat Nias ada kesatuan pikiran. Begitu gue berme Pamanis ada yang mempersatukan semua nononita yang ada di Bandung dan sekitarnya. Ya. Baik dari misalnya tidak ada lagi Nias Utara, Nias Barat, Gunung Stoli dan Selatan, tapi dipersatukan oleh Pamanis. Demikian juga kabupaten, baik yang ada di Cimahi, di Garut, di Sumedang, di Bandung Barat, di Kota Bandung, tapi dipersatukan oleh Pamanis. Mari kita sama-sama, mohon juga nanti kita semua, demikian juga para orang tua kita ini, kita beri peluang kepada anak-anak muda Kedai ini, sehingga tugas yang mulia ini, tujuan Pamanis ini bisa terwujud dengan baik. Apalagi ada Bapak sama Elmer di sini juga yang membimbing kita. Ya mungkin juga nanti ini Pamanis ini ke depan ini juga bisa melakukan terobosan-terobosan ke depan. Seperti anak-anak kita, anak-anaknya sini, ya misalnya sekarang kan kalau misalnya kita lihat ini, yang terutama selain bahasa dan IT juga ini berperan terus dalam pendidikan. Ya, mungkin melalui nanti Bapak sama Elmore ini bagaimana IT ini kita pergunakan dengan baik dan juga orang-orangnya tidak lagi ada Pak melek dalam soal IT ya. Ya, untuk membantu orang-orangnya juga kita. Jadi ia dawu tuh mana hono itu ada tapi mengalir mana ke Gevi. Nah, itulah yang kita ngomong ke Pak Elmore bagaimana cara supaya kita diam di rumah tapi mengalir mana Gevi gitu. Ya? Nah, itu yang kita tanya nanti. Bapak sama Elmer mungkin dia nggak pelit pengetahuan. Dia berikan pengetahuan kepada masyarakat kita orang Nias. Demikian juga ya dari segi hukum, ya ada Bapak Matiara di sini. Kalau macam-macam orang-orang Nias di sini, ya tinggal masuk ke bagurunga, tarik bagurunga. Bagaimana caranya? Untuk membela yang benar ya, bukan membela yang salah. Ya, banyak hal-hal itu. Dan kita berharap juga ya orang-orang Nias yang ada di Bandung sekitarnya ini, kalau bisa target utama Pamanis ini juga siapapun misalnya yang ikut nanti pemilihan legislatif, baik di kota, kabupaten, bahkan provinsi,
selalu kita dukung. Kalau bisa provinsi satu orang saja. Jangan sampai kita bersaing antara orang Nias dengan orang Nias. Nah ini Pamanus ini yang bisa mempersatukan kita. Demikian juga kota. Nah, kalau misalnya kota Bandung satu orang, selalu hanya satu. Jangan 2 atau 3. Nanti seperti itu. Mari kita sama-sama. Tidak lagi partai, tapi kita lihat niasnya ini. Dukung nanti ada Bapak Mameli di sini, dukung juga itu nanti bagaimana caranya. Ya, kita semua dukung. Siapapun nanti yang menjadi ya yang mewakili kita. Ya selama ini kita agak susah dari jaringan Siau Badau. Tapi dengan adanya 3 ini orang-orangnya juga yang di sana untuk membantu kita juga. Dan kami tahu bahwa Badan Musyawarah yang lama banyak kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan. Kami mohon maaf. Khususnya juga kepada pengurus, Pamanis, demikian juga kepada orang tua kami, penasehat, yang banyak sekali kekurangan kelemahan-kelemahan ini. Semoga pengurus Badan Musyawarah yang baru ini bisa melengkapi kekurangan-kekurangan ini sehingga Pamanus ini tetap jaya di hati orang Nias di Bandung dan sekitarnya. Sawagele Yahobu. 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 Terima kasih Amadela yang sudah menyampaikan sambutan dan juga harapan-harapan ke depan. Ya, Bapak Ibu sekalian, tentu nanti ke depan beberapa waktu atau mungkin beberapa hari BM terpilih ini semua akan dilantik. Ya, mungkin nanti kita akan membicarakan mungkin nanti melalui grup karena BM ini sudah ada grupnya dan kita berharap pada saat pelantikan nanti semua bisa hadir pada saat itu. Nah, saat ini kita akan mengambil waktu 15 sampai 20 menit kita mau berdiskusi. Kita akan meminta masukan-masukan dari Bapak dan Ibu bagaimana caranya agar Pamanis ini ke depan agar BM ini juga berperan dalam menyatukan Ononiha, memajukan Ononiha yang ada di Bandung khususnya dan sekitarnya. Kita ingin tadi Pak Ketua BM sudah menyampaikan ada satu kerinduan kita bahwa ke depan ini ada dengan orang-orang Nias yang sudah maju di Kota Bandung dan juga banyak yang memiliki pendidikan yang cukup baik. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam pemerintahan bahkan sampai ke DPRD baik itu di tingkat kota maupun kabupaten. Nah, harapan kita ke depan dengan adanya saudara kita atau di antara kita yang bisa masuk dan menduduki jabatan-jabatan tertentu itu berarti akan menolong anak-anak kita. Kita bisa diperhitungkan juga di daerah Bandung dan sekitarnya. Nah, kami persilakan ada orang tua, silakan abang-abang kami juga mungkin ada anak-anak muda yang bisa memberikan masukan-masukan. Kami panitia akan mencatat. Untuk itu kami persilakan siapa Bapak Ibu yang memberikan masukan untuk kita pada hari ini. Kami persilakan dulu. Abang Pendeta. Abang Pendeta. Silakan. Nah, Saugel Ginoto, dan saya minta maaf karena saya terlambat masuk tadi. Yang pertama, Wawai Tafefu Yahobu. Yahobu. Leu ini bami Wawai dari ketua Himni, ketua DPC, ketua Pamani dan lain-lain sebagainya.
Yang kedua, saya menyampaikan ucapan selamat kepada Bapak Madela sebagai ketua dan jajarannya. Selamat dan atas pertolongan dan materai dari Allah, saya percaya bahwa Bapak dan Ibu akan mengemban ini sebagai tugas dan tanggung jawab yang mulia dan pasti berdampak, dan bukan hanya berdampak tapi dirasa influence kepada setiap lini jaringan dan bahkan seluruh masyarakat Nias Harapanda ke depan. Nah, saya sebagai katakanlah orang Nias dan sekaligus juga rohaniawan, saya menilik dari sisi agama atau menilik dari sisi kerohanian bahwa setiap organisasi yang ada diharapkan berkiblat kepada apa yang menjadi dasar negara. Dasar negara kita pasti Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Ini pilar negara kita yang kita tidak boleh dan tidak bisa dilupakan. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Atas dasar titik tolak berpikir ini, maka diharapkan kita sebagai warga Nias yang sudah mempunyai badan organisasi, bukan hanya pemanis, tapi secara khusus kita bicara pemanis malam hari ini, maka kita bisa mengembangkan diri untuk berpikir bukan hanya sekedar berbicara organisasi pemanis, tapi mari kita berbicara secara luas dalam wawasan berbangsa dan bernegara. Selain dari 4 pilar tadi, maka pilar utama yang perlu dipikirkan yaitu pilar Pancasila. Dan tentu butir-butirnya yang pertama itu berketuhanan yang Maha Esa. Selama ini saya melihat kita sudah bagus dalam keagamaan. Gereja kita ada, NOSO, BNKP, ONKP, ada GNKPI, GBI, dan lain-lain termasuk GKO. Tapi ada hal-hal penting yang perlu kita pikirkan dari sisi keagamaan menurut saya. Yaitu kita harus mempunyai indikator yang baik tentang keagamaan, yaitu bagaimana kita memoderasi agama itu dari organisasi, katakanlah organisasi Fa'aniha, Ononiha, dan kita jadikan menjadi moderasi dalam beragama. Saya berpikir selama ini kenapa kita selalu berbenturan, sogesekan dengan masyarakat yang kita ada hari ini di Sunda ini atau di Jawa ini. Wangengerai ketedagus selamat. Kenapa kita ini? Salah satu mungkin dari saya adalah, semoga saya salah, karena kita tidak ada, bukan tidak ada, tapi mungkin kurang kita memoderasi bagaimana beragama dengan baik. Maka pesan saya kepada Bapak-bapak terpilih, terutama Bapak Madela sebagai ketua, memikirkan ke depan, coba kita hidup di dalam bermasyarakat itu berkomitmen. Nah, yang pertama itu, mari kita cari, mari kita lihat indikator berbangsa dan bernegara di tengah-tengah kemajemukan itu, berkomitmen dalam kebangsaan. Saya pikir perlu kita renungkan ini, saya berpesan ini. Mari kita berkomitmen sebagai seorang anak bangsa. Artinya kalau kita komitmen dalam berkebangsaan, maka oteng haya odo di sobeta. Maka letafan nere Bandung dah gitu. Jadi indikator pertama untuk menuju kepada moderasi beragama menurut saya adalah kita komitmen sebagai anak bangsa bahwa sekitar saya ada anak bangsa lain. Yang kedua indikator yang perlu kita renungkan adalah mari kita bertoleransi. Tengah toleransi yang di antara kita gereja Ononiha, warga Ononiha, tapi mari kita toleransi dengan
kemajemukan. Saya bisa duduk nggak di antara mereka? Saya bisa ada nggak di antara mereka? Saya menyadari saya sendiri ini selama ini kurang. Saya menyadari ini. Maka mungkin teman-teman pernah mendengar kalau kita di wilayah kami itu, kami pernah di demo itu kurang lebih 6 tahun lalu. Dari situ kami belajar, saya sendiri belajar, oh ya Odo ini, saya ini kurang berarti toleransi. Gitu. Walaupun ada juga kesalahan pihak luar lah, itu pasti. Tapi ada salahnya saya, kurang toleransi. Nah, perlu kita pikirkan bersama. Yang ketiga, perlu kita cari indikator, jangan-jangan kita ini terlalu murah dalam kekerasan. Terlalu gampang melakukan kekerasan. Maka seharusnya kita, pemimpin ke depan ini, seharusnya kita tanamkan kepada warga Nias, Pamanis, warga Nias anti kekerasan. Ini indikator ini perlu kita pikirkan. Warga Nias anti kekerasan. Warga Nias harus menjadi pendamai. Firman Allah berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Kemudian yang keempat, mari kita akomodatif terhadap budaya lokal. Ya, saya berpikir begini, saudara ya. Budaya Ononiha perlu kita lestarikan. Budaya Ononiha perlu kita jaga, pelihara. Budaya Ononiha perlu kita perlihatkan dan saksikan kepada masyarakat di mana kita ada. Tapi kita jangan lupa bahwa budaya lokal yang kita ada hari ini juga, kita perlu adaptasi dengan itu. Kita perlu ada di situ. Dan kita perlu, kalau bisa, jadikanlah gaya budaya kita juga. Saya senang dengan salah satu warga Nias yang ada di Rancamanyar ini, Pak Gule, Olifuto Tinono Bapande. Dia kemana pakai apa itu ya? Adalah fotita kula Sunda de Kedaya. Ifake takula tahu. Ini hebat. Salah satu lagi Bapak ama Karis Nazara itu. Hebat ini Bapak ya. Kemana-mana pakai kopiah. Ya tentu ini tanda kutip ya. Pakai kopiah haji dia pakai. Beliau pakai kopiah haji. Tapi bagi saya ini bagian dari budaya lokal. Maka mungkin terlalu panjang apa yang saya sampaikan ini. Maka harapan ke depan, harapan saya sebagai hamba Tuhan menilik dari sisi keberagaman kemajemukan, terutama di sisi agama, maka tidak salah kita melihat indikator ini ke depan. Saya ulang kembali, terutama di pilar negara kita Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa itu, mari kita membuat indikator baru untuk berdiri dalam organisasi warga Nias ini, yaitu dengan komitmen kebangsaan. Mari kita bertoleransi dengan toleransi yang berkualitas. Dan mari kita katakan organisasi warga Nias Pamanis ini, mari kita sampaikan kepada warga bahwa orang Nias anti kekerasan, tapi pembawa damai di tengah bangsa, di tengah kemajemukan, di tengah bangsa Sunda, suku Sunda di mana kita ada ini. Dan yang terakhir, mari kita akomodatif terhadap budaya lokal. Saugele, Bapak Ibu, Pak Amangga, mohon maaf. Kita mengucapkan terima kasih atas kerja keras sehingga sudah terpilih anggota BN. Saya rasa begini, panitia atau pengurus Pamanis perlu menjelaskan bahwa yang terpilih sekarang, karena ini nanti kan akan diumumkan, nama-nama ini akan diumumkan di grup Pamanis dan grup-grup Ononiha mungkin. Nah, saya sarankan agar dijelaskan bahwa yang terpilih ini adalah BM periode 2021-2025 dan belum kepilih pengurus Pamanis,
terutama Ketua Umum Pamanis untuk 2021-2025, serta Ketua BM juga masih belum terpilih. Ketua BM 2021-2025. Jadi biar tidak salah persepsi dan biar tidak salah salah melihat nanti warga Nias, Bandung dan sekitarnya terhadap anggota BM yang terpilih ini. Jadi proses kedepannya itu saya rasa harus benar-benar kita jelaskan baik oleh panitia maupun oleh pengurus Pamanis, karena tidak bisa kita pungkiri bahwa kadang-kadang orang kita Nias ini baca di grup itu hanya selintas saja dan sudah mengambil satu kesimpulan, sudah mengatakan pendapat, benar tidaknya kita nggak tahu. Karena itu yang terjadi beberapa minggu terakhir ini, beberapa hari terakhir ini, mohon maaf kalau saya bilang orang-orang kita Nias kadang-kadang kurang begitu paham tapi sudah mengambil satu kesimpulan. Sehingga hal itu perlu kerja keras kita, baik pengurus yang masih aktif sekarang gitu, yang masih ada sampai 2021 ini, maupun panitia yang sudah terbentuk, dan proses kedepannya seperti apa setelah terpilih BM ini. Terus mungkin BM ini berproses, apakah memilih BPH-nya, terus setelah itu apakah nanti baru ada pemilihan Ketua Umum Pamanis, setelah itu baru nanti ada penunjukan atau pemilihan juga dengan pengurus-pengurus berikutnya. Jadi maksud saya biar semua jelas dan tidak banyak yang bertanya-tanya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada panitia dan terutama juga kepada Bapak Ibu yang sudah terpilih menjadi BM Pamanis ke depan periode 2021-2025. Terima kasih Pak Angga, terima kasih Bapak Ibu orang tua kami sekalian. Yahowu, selamat malam. Yahowu Pak Alvaro. Yahowu. Baik. Terima kasih Pak Alvaro. Sedikit tadi memang saya koreksi yang disampaikan oleh Bapak Abang Pendeta tadi. Bapak Amadela adalah Ketua BM saat ini. Jadi BM yang lama itu masih belum bubar, itu sampai nanti masa serah terima begitu ya. Jadi tadi kapasitas Bapak Amadela sebagai BM lama, dan mudah-mudahan juga nanti bisa menjadi Ketua BM yang baru. Tidak tertutup kemungkinan gitu. Tetapi yang jelas bahwa BM masih belum dilantik yang periode 2021-25. Setelah dilantik nanti, maka baru akan dipilih siapa ketua BM, siapa sekretaris bendahara, lalu siapa yang ada di komisi-komisi. Kita harapkan nanti BM yang 27 ini membentuk komisi-komisi begitu ya, sesuai dengan bidang atau seksi yang ada di kepengurusan Pamanis. Lalu kemudian tugas BM ini nanti ke depan adalah yang pertama dulu memilih ketua Pamanis. Memilih ketua tentu sesuai kriteria, sesuai dengan syarat-syarat yang ada di dalam ADART. BM juga bisa memberikan atau menetapkan syarat-syarat tambahan dari apa yang sudah ada untuk menghasilkan kualitas ketua BM ketua Pamanis yang lebih baik. Harapan kita nanti setelah BM ini dilantik, mereka membentuk pengurus begitu internal, baru kemudian mereka akan menyusun mekanisme cara pemilihan ketua umum dari Pamanis. Apakah nanti hanya ketua yang dipilih atau termasuk juga KSB-nya, sekretaris dan bendahara, biarlah itu nanti dipikirkan oleh BM yang akan dilantik beberapa waktu ke depan. Tadi apa yang merupakan masukan dari Pak Alvaro, kita akan perhatikan sebagai panitia, kita akan coba memberikan penjelasan apa step yang akan dilakukan BM untuk ke depan. Termasuk tadi bahwa ketua Pamanis itu masih belum dipilih, ini masih badan musyawarah, maka mereka lah yang nanti akan memilih ketua Pamanis ke depan. Kami akan coba menjelaskan Pak Alvaro, dan Pak Alvaro juga bagian panitia. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu, satu orang lagi yang memberikan
masukan kepada kita, dan setelah itu nanti kita akan mengakhiri acara kita pada malam hari ini. Kami persilakan. Pak Mangga. Silakan. Saya hafal suaranya ini, Abang Ama Elmer ya. Ya, mau tanya aja. Silakan. Abang Ama Jadi, Elmer. masih panitia nih ya, yang masih terus sampai pelantikan toh? Betul, betul. Nah, jadi kemudian yang kedua mungkin bagus juga supaya saya tidak tahu ya, ya saya pribadi mungkin ya, apakah kawan-kawan BM yang terpilih mengerti sebenarnya tugasnya antara BM dan pengurus. Karena kalau nggak mengerti kan kita juga nggak tahu apa kerja apa gitu. Ya memang tadi ada yang clear ya, memilih ketua pemanis. Nah, saya pikir itu nanti harapan saya itu dijelaskan oleh panitia gitu. Sehingga ya anggaplah masih beban panitia gitu. Sehingga kita semua di forum yang terbuka semua tahu job desk-nya apa BM dan tahu juga bedanya dengan job desk-nya pengurus. Nah, kira-kira begitu kalau boleh usul. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Abang Ama Elmer. Jadi tugas kita di panitia ini, yang pertama nanti kita akan merencanakan pelantikan dalam waktu depan ini. Selanjutnya juga kami juga akan memberikan penjelasan apa sih tugas secara umum dari BM ini. Dan kami akan membagikan ADART supaya itu menjadi landasan atau bahan begitu ya, tugas dari BM sendiri, dan juga nanti mempelajari apa yang juga yang dikerjakan oleh pengurus, yaitu melalui ADART. Nah, kita sudah mempersiapkan itu. Pada saat pelantikan itu nanti kita sudah mempersiapkan. Oke, thank you. Ama enggak bisa sedikit bertanya. Silakan, Pak. Ya, saya hanya mau bertanya, itu adalah random kegiatan dari setelah terpilih bukan calon lagi, terpilih anggota BM. Main nanti Pak Angga. Ya. Tadi saya lihat susunan ini ya, jadwal acara pemilihan atau pelantikan badan musyawarah. Mohon maaf kalau saya nggak salah, kalau dari ADRT ya, pemilihan ini kita mulai udah mengumpulkan, panitia sudah mengumpulkan seluruh badan musyawarah yang baru. Kalau bisa yang 3 tadi itu, yang nomor 3, selanjutnya pelantikan dulu badan musyawarah, dan yang baru benar ketua sementara adalah yang tertua dan yang termuda di dalam pemilihan ketua dan komisi dan sebagainya di badan musyawarah. Setelah itu ada laporan. Nah, bisa kalau saya nggak salah ya, maaf. Setelah itu ada serah terima badan musyawarah yang lama dengan badan yang musyawarah yang bukan pembubaran ya. Ya, kalau bisa serah terima badan musyawarah yang lama dengan badan yang musyawarah yang baru. Setelah itu menerima laporan pengurus, ketua, pemanis. Dalam hal ini pengurus Bapak Ama Diri Deli. Itu yang dibahas dulu, laporan mereka itu. Nah, setelah misalnya kita terima laporan itu, kelanjutan berikutnya baru pemilihan pengurus yang baru. Nah, kalau mungkin kan nanti baru serah terima, itu aja. Itu diutamakan itu nomor 3 tadi itu. Jadi pelantikan baru serah terima badan musyawarah yang lama dan baru menerima laporan pengurus pengurus pemanis, dan itu yang kita bahas, yang dibahas badan musyawarah, apakah diterima atau tidak. Ya. Atau
Kenapa begitu? Karena usulan-usulan itu dan laporan itu nanti kalau yang bisa dilaksanakan ke depan ya dilaksanakan ke depan, dan yang belum dan bisa dilaksanakan ke depan. Yang baik diteruskan, yang kurang mari kita benahi bersama-sama. Saudara. Ya. Terima kasih Pak Amadel. Silakan. Ya. Jauh kera Bapak Ibu Fefu. Jauh. Oke, Ma Fatuna Dima Mawefan Halawa dari Cimahi. Yang pertama, Made Sawagede dan Ma Apresiasi atas kerja keras panitia selama ini sehingga membuahkan hasil BM yang baru. Jadi Pak Angga, ini kayaknya hanya dari Cimahi yang masih muda-muda semua. Nah, saya tahu semua orang dari Cimahi ini yang utusan dari kota. Jadi semua sudah pada senior-senior. Jadi perlu belajar terhadap orang tua kami yang ada di BM Pamanis. Jadi Pak Angga, kemarin sempat juga ada perdebatan di grup Pamanis ya tentang sistem pelaksanaan ini. Jadi wajar saja ya itu pro kontra soal sistemnya. Ya, jadi kita yang belum masuk ya belum tahu seperti apa bentuknya sistemnya. Jadi itu adalah merupakan tantangan buat pengurus dan lebih-lebih panitia pada saat ini. Jadi kami sebagai anggota, kami sebagai BM baru, kami berharap kepada panitia untuk mempersiapkan seluruh tahapan yang akan dilakukan ke depan, semulainya pertemuan atau sidang BM yang baru untuk dipersiapkan. Dan ini memang butuh masukan-masukan, termasuk dari orang-orang tua tadi, dan terakhir tadi Bapak Amadela. Dan itu adalah masukan-masukan yang sangat positif. Dan kami berharap juga yang lalu-lalu supaya itu menjadi sebuah pengalaman, biar lebih memudahkan untuk menghasilkan memilih KSB Pamanis ke depan. Jadi sempat tadi kami ikuti di dalam tahapan itu Pak Angga, dan beberapa bagian yang agak kami mungkin penasaran soal pemilihan atau yang akan menjadi bakal calon ya Ketua Umum Pamanis ini, apakah di dalam internal BM yang baru atau memang bisa di luar daripada BM ini, ya itu menjadi juga syarat dasar. Ada suara, Mangga. Apa Ya. saya yang jelek? Kedengaran kok, kedengaran. Silakan Pak Halawa. Silakan. Oke, Pak Amadel. ya kami lanjutkan, Pak Angga. Jadi seperti itu. Jadi mungkin ada hal-hal lain, mungkin tidak sempat tadi kami ikuti satu persatu apa yang dipaparkan Pak Angga, yang dimunculkan di layar, tapi salah satu yang mungkin terlintas di layar tadi itu karena tidak semua kami ikuti, mulai tadi pembicaraan Bapak Pendeta, Bapak Maeka, itu kami mulai ikut karena kebetulan ada kegiatan tadi di tengah-tengah, jadi kami sudah sempat keluar. Jadi ya itu saja mungkin masukan dari kami Pak Angga, supaya semuanya dipersiapkan sehingga kami BM baru bisa mengikuti prosedur atau mekanismenya dengan tanpa ada kepentingan pribadi. Jadi harapan kami sebagai BM yang baru dan mungkin termasuk Pak Angga, supaya nanti Ketua Pamanis yang baru bisa ya menjadi contoh dan seluruh pengurusnya menjadi bermanfaat bagi warga Nias yang ada di Kota Bandung. Jadi mungkin itu saja Pak Angga yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Jauh.
Yahobu. Terima kasih Pak Mawelvan untuk masukannya. Tentu kami akan sebenarnya secara tugas. Ya, terima kasih Pak Mangga. Jadi kami dari panitia yang sudah terbentuk mulai dari tanggal 22 Agustus mengucapkan semua waktu kehadiran Bapak Ibu semua atas pada malam hari ini kita bisa bergabung dalam Zoom ini, apalagi orang-orang tua kami yang sangat antusias untuk bisa hadir, BM yang lama, kemudian juga BM yang baru, dan semua orang NIAS yang sudah ikut di sini ada 32 orang ya yang ikut dalam Zoom. Terima kasih, begitu juga kepada Ketua Pak Manis atas segala kehadirannya, dan kita berharap ke depan ini bisa berjalan acara-acara kita di dalam pelantikan, dan yang lebih besar adalah pemilihan Ketua Umum Pak Manis. Itu mungkin yang sedang dinantikan ya, siapa yang menjadi Ketua Umum periode yang baru lagi nanti. Jadi harapan kita bahwa kita bisa sama-sama semua menyaksikan ini dan memberikan masukan, dan supaya kita bisa mendapatkan orang yang tepat pada periode yang baru nanti. Jadi kami dari panitia mengucapkan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Yahobu. 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 Terima kasih Pak Mayan untuk ucapan terima kasihnya. Kami persilakan kepada Bapak Makris untuk memimpin kita dalam doa penutup untuk seluruh rangkaian acara ini. Silakan Abang Makris. Wow, tolong mengando ya. Bapa di surga, kami sembah Engkau di dalam nama Yesus. Dan kami juga mengucap syukur kepadamu Bapa, kalau Tuhan telah memimpin kami dalam pertemuan kami via Zoom ini Tuhan, dari awal sampai selesai. Semua adalah karena pertolongan dan penyertaan Tuhan bagi kami semuanya. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk paguyuban masyarakat NIAS Bandung dan sekitarnya Tuhan, ya sudah sekian tahun Tuhan, dan telah dilaksanakan, dan panitia sudah melaksanakan tugasnya untuk memilih 27 badan musyawarah pemanis Tuhan, yang menjadi tua-tua di warga NIAS di Bandung ini, yang bisa menangkap aspirasi warga NIAS dan juga boleh memberikan bimbingan bagi warga NIAS sekitarnya Tuhan, supaya Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami bernegara dan berbangsa, khususnya Bandung dan sekitarnya Tuhan. Karena kami sebagai orang NIAS, warga Bandung dan sekitarnya yang berasal dari NIAS, Tuhan, kami juga ingin berkontribusi untuk pembangunan di kota dan kabupaten di Jawa Barat ini Tuhan. Kami ingin Tuhan bahwa kami terlibat dalam pembangunan. Kami tidak mau terpisah Tuhan, karena kami adalah merupakan bagian daripada Jawa Barat Tuhan. Untuk itu Tuhan, tolong kami semuanya. Kami juga berdoa Tuhan untuk 27 saudara-saudara kami 27 BM yang terpilih. Beri hikmat, beri kekuatan dan pengetahuannya Tuhan. Berikan kesatuan Tuhan. Beri Tuhan supaya mereka boleh Tuhan, sungguh mereka menjadi wakil-wakil daripada masyarakat NIAS di Kota Bandung ini dan boleh memberikan yang terbaik. Kami juga berdoa Tuhan untuk pekerjaan panitia yang masih belum selesai, baik dalam pelantikan BM, baik juga nanti dalam hal sidang-sidang BM. Kami juga dalam hal memilih ketua, pengurus Pamanis periode 2001 sampai 2025. Tuhan, tolonglah Tuhan, supaya supaya terpilih yang benar-benar yang berkenan kepadamu, dan juga tolonglah Tuhan supaya dia juga boleh
bekerja dengan baik ya Tuhan. Sehingga boleh nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan di kota Bandung dan sekitarnya dan di Jawa Barat. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan terima kasih Bapak juga untuk Bapak-Bapak yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Engkau yang memberkati mereka. Engkau memberikan kekuatan bagi saudara-saudara kami pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan terpisah-pisah. Ya Tuhan, kami melanjutkan kegiatan kami selanjutnya Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Biarlah pimpinan Tuhan dan kuasa Roh Kudus yang menyertai kami. Tuhan, terima kasih untuk pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Bapak